Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M. Ardan selaku dosen pembimbing mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem, serta teman ARS yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia-Nya lah kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka presentasi kelompok 3. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kerabat beliau ila akhir zaman. Presentasi kita pada hari ini akan membahas tentang pentingnya berpikir sistem. Baik, sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada M. Iswan sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada M. Irfani sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Diki Hidayat sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada M. Aldi sebagai pemateri keempat. Baiklah, langsung saja kita masuk. Pertama-tama, susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembuka. Yang kedua adalah penyampaian materi. Dan yang ketiga adalah penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembuka. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama yaitu kepada Muhammad Iswan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya berpikir sistem. Hampir di setiap permasalahan yang muncul disebabkan oleh lemahnya pemahaman berpikir kesisteman, apalagi berperilaku maupun berkarya secara sistematik. Sebagai contoh masalah yang terkait dengan rendahnya pola pikir sistem di masyarakat adalah misalnya adanya bencana banjir, longsor, dan kekeringan yang semakin intensif. Permasalahan penggelaan sampah yang tidak kunjung selesai, masalah pencemaran air sungai, danau, pantai, dan air tanah yang semakin meningkat, masalah kemacetan lalu lintas yang semakin parah, masalah politik dan hukum yang semakin kusut, masalah pendidikan yang belum menemukan jalan terang, dan masalah-masalah yang lainnya. Masalah ini adalah interdisipliner yang diselesaikan secara konvensif dan pola pikir sistem. Lanjut, berpikir sistem dapat diartikan sebagai proses dan kemampuan yang digunakan untuk memahami konsep, menerapkan sintesis, dan mengevaluasi informasi yang diperlukan atau informasi yang dihasilkan. Tidak semua informasi yang dapat diperoleh dapat dijadikan pengetahuan yang diyakini kebenarannya untuk dijadikan panduan dalam tindakan yang tidak selalu informasi yang dihasilkan merupakan informasi yang besar. Berpikir sistem merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan telah diketahui berperan dalam perkembangan moral, perkembangan sosial, perkembangan mental, perkembangan kognitif, dan perkembangan sains. Di banyak negara, berpikir sistem telah menjadi salah satu dari tujuan pendidikan. Bahkan sebagian salah satu sasaran yang dicapai. Kemampuan berpikir sistem tersebut dikembangkan sejak dini melalui pembelajaran yang ada. Berpikir sistem yang banyak dipengaruhi oleh unsur baik bersifat internal maupun eksternal. Keadaan demikian memungkinkan seseorang berpikir lari dari konsep berpikir sistem secara ideal sehingga tidak keobjektifan dari sebuah pola dan hasil pikir kurang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir sistem
dari dimensi internal dan eksternal yang terdiri dari bagaimana maksud dari berpikir sistem dan apa saja faktor yang dapat mempengaruhinya. Proses berpikir sistem adalah aktivitas abstrak yang kepastiannya untuk menemukan sesuatu yang bersifat abstrak, sehingga membutuhkan seperangkat pertimbangan dan pemikiran yang matang, yakni menghendaki pemahaman dan penilaian terhadap suatu fakta atau fenomena secara konferensi dimulai dari hal-hal yang mendasar. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Muhammad Iswan. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Muhammad Irfani. Kepada Muhammad Irfani kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkannya. Terdapat 3 pilar dalam berpikir sistem sebagai daya ungkit dalam permasalahan, rendahnya mutu dan kompetensi seseorang, yaitu reinforcing berkaitan dengan peningkatan kapabilitas seseorang, balancing berkaitan dengan perubahan sistem proses rekrutmen seseorang, dan delaying berkaitan dengan politik dan politisasi. Kemampuan berpikir sistem diperlukan organisasi sebagai penggerak. Peningkatan kemampuan berpikir sistem merupakan upaya pengembangan di dalam organisasi. Terdapat metode dalam 2 tahapan. Tahap pertama menggunakan rancangan survei bertujuan melihat gambaran awal kemampuan berpikir sistem dan lingkungan pembelajaran, baik tingkat individu, kelompok maupun organisasi. Tahap kedua, uji coba model. Dengan rancangan hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir sistem setelah melakukan intervensi model perencanaan strategi dalam organisasi. Selanjutnya, kompleksitas sistem. Kompleksitas adalah suatu kegiatan yang dapat menjalankan suatu organisasi dan memiliki area kerja yang tersebar, yang akan semakin sulit pengenalan intern dijalankan. Organisasi menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengimplementasikan pengendalian antar secara konsisten untuk setiap bagian yang berbeda. Kompleksnya jumlah segmen atau cabang organisasi dapat mengandung resiko kelemahan yang lebih besar dan membutuhkan pengenalan intern yang lebih canggih dan baik. Pengaruh kompleksitas tugas dan tekanan waktu pada kinerja. Telah banyak organisasi ialah banyak dilakukan, namun masih menunjukkan hasil-hasil yang tidak konsisten dalam organisasi. Oleh karena itu, penelitian mencoba memberikan titik pandang baru dengan memasukkan sifat kepribadian yang sebelumnya jarang digunakan dalam penelitian kompleksitas. Selanjutnya, sistem merupakan suatu jaringan kerja yang saling berhubungan dengan berkumpulnya bersama-sama untuk mencapai suatu jaringan tertentu. Norman L. Enger menyatakan bahwa suatu sistem dapat terdiri atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan untuk mencapai tujuan organisasi seperti pengendalian atau penjadwalan. Sedangkan Prof. Dr. M.R.S. Prajudi Atmosudirjo menyatakan bahwa suatu sistem terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan pemrosesan atau pengelolaan yang tertentu. Agar dapat memahami definisi sistem secara fisik, berikut beberapa sistem. Pertama, sistem peredaran darah, yaitu hati dan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. 2. Sistem transportasi, yaitu personil, mesin, dan 3. Sistem senjata, yaitu peralatan, tata cara, dan personil yang didapat menggunakan senjata tersebut. 4. Sistem sekolah, yaitu bangunan, guru, pegawai, administrasi, buku, pegangan, dan lain sebagainya yang berfungsi sama-sama memberikan pembelajaran kepada murid. 5. Sistem komputer, yaitu keyboard, monitor, CPU, dan lain-lainnya yang secara bersama melaksanakan komputasi. Secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Teori sistem secara umum pertama kali diuraikan oleh Kenneth Boulding, terutama menekankan pentingnya perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem. Kecenderungan manusia yang mendapat tugas untuk memimpin organisasi
adalah dia terlalu memusatkan perhatiannya pada salah satu komponen sistem organisasi. Terima kasih moderator. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Muhammad Irfani. Selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu Diki Hidayat. Kepada Diki Hidayat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Teori sistem menyatakan bahwa setiap unsur pembentukan organisasi itu penting dan harus mendapatkan perhatian utuh supaya manajer dapat bertindak lebih efektif. Yang dimaksud unsur-unsur komponen berbentuk organisasi di sini bukan hanya bagian-bagian yang tampak secara fisik, tetapi hal-hal yang mungkin bersifat abstrak atau konseptual, seperti pekerjaan, kegiatan, kelompok informal, dan lain sebagainya. Teori sistem melahirkan konsep-konsep futuristik, antara lain yang terkenal adalah konsep cybernetika. Konsep atau bidang kajian ilmiah ini terutama berkaitan dengan upaya-upaya menerapkan berbagai disiplin ilmu, yaitu ilmu perilaku, fisika, biologi, dan teknik. Oleh karena itu, sibernetika biasanya berkaitan dengan usaha-usaha otomasi tugas-tugas yang dilakukan oleh manusia, sehingga melahirkan studi-studi tentang robotika, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Diki Hidayat. Selanjutnya pemateri yang terakhir yaitu Muhammad Aldi. Kepada Muhammad Aldi kami persilahkan. Terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sini saya akan menjelaskan. Menurut definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kompleksitas sistem merupakan metode atau elemen-elemen yang memiliki pengaruh besar terhadap suatu organisasi untuk menjalankan suatu tujuan tertentu yang berkaitan dengan manajemen waktu agar mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan. Dapat diartikan juga bahwa sistem kompleksitas merupakan suatu pengaruh terhadap organisasi yang dapat memberikan hasil menurun dan meningkatnya sebuah organisasi. Lingkungan sistem. Lingkungan sistem merupakan suatu pengelolaan lingkungan makhluk hidup yang terdiri dari metode sistem yang mengatur semua perubahan yang ada. Lingkungan sistem memiliki materi yang berfungsi untuk mengatur sebuah komponen-komponen pada suatu lingkungan agar terbentuknya sebuah organisasi yang berjalan sesuai yang diharapkan. Contoh yang terkait mengenai materi. Dalam kehidupan manusia harus memiliki kemampuan berpikir sistem untuk memecahkan suatu masalah yang diharapkan oleh setiap individu maupun kelompok. Setiap individu atau kelompok harus memiliki tindakan yang akan dilakukan nanti, karena setiap orang pasti memiliki masalah yang bukan dihindari melainkan untuk dipecahkan. Maka seharusnya setiap orang memiliki kemampuan berpikir sistem sehingga mereka dapat memikirkan apa langkah yang harus ditempuh untuk memecahkan masalah serius yang mereka hadapi. Menurut Ikhlad W. Paul yang dikutip oleh Kasdin dan Febiana 2012, berpikir sistem secara intelektual di mana seseorang secara aktif dan terampil memahami, mengaplikasikan, memastikan dan mengevaluasi berbagai informasi yang dikumpulkan atau yang diambil dari pengalaman, pengamatan, refleksi yang dilakukan, penalaran atau komunikasi yang dilakukan tadi. Seseorang yang berpikir sistem dan selalu aktif akan memahami dan menganalisis semua informasi yang didapatkan. Oke, itulah pembahasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Muhammad Aldi. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.